Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang hanya baru terlintas dalam hati, tapi langsung Allah kabulkan keinginannya? Seolah-olah doa itu tidak pernah menunggu lama, tidak perlu menunggu berbulan-bulan, bahkan tidak sampai sehari sudah dikabulkan. Nah, di video kali ini kita akan mendengar kisah nyata dari seorang ibu yang luar biasa bernama Mbak Nina. Beliau tinggal di Lampung. Mbak Nina adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang harus berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya. Tapi bukan hanya perjuangannya yang membuat kita kagum, melainkan keajaiban demi keajaiban yang Allah berikan melalui satu amalan yang sederhana, yaitu sholawat. Bayangkan teman-teman, dari yang awalnya punya banyak masalah, berat dalam hidupnya, bahkan sempat berencana menjadi TKW ke luar negeri karena terjepit ekonomi, tiba-tiba pintu-pintu kemudahan itu terbuka lebar hanya karena rutin bersholawat. Ada kisah denda puluhan juta yang tiba-tiba hilang. Ada rezeki yang datang tanpa disangka-sangka. Bahkan ada doa yang hanya terucap dalam hati, langsung terwujud di depan mata. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, bagaimana bisa hal itu terjadi? Yuk kita ikuti kisah lengkapnya, supaya kita juga bisa mengambil hikmah dan semangat untuk lebih dekat kepada Allah melalui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum semua keajaiban itu datang, hidup Mbak Nina tidaklah mudah. Dia adalah seorang single parent, orang tua tunggal yang harus menanggung beban hidup sekaligus mendidik anak-anaknya seorang diri. Anaknya ada dua, masih kecil-kecil, yang satu baru berusia 3 tahun, dan satunya lagi 8 tahun. Bisa dibayangkan betapa berat tanggung jawabnya. Di balik senyum seorang ibu ada luka lama yang ia bawa. Rumah tangga sebelumnya membuatnya trauma. Dia pernah salah dalam memilih pasangan. Suaminya yang seharusnya jadi imam dalam rumah tangga justru tidak sholat. Dari situlah Mbak Nina bertekad kalau nanti ia mendapat jodoh, dia ingin jodoh itu datang bukan karena pilihannya sendiri, tapi melalui izin Allah. Dia ingin jodoh yang datang dari jalur langit. Namun, perjalanan hidup sebagai orang tua tunggal penuh perjuangan. Untuk menghidupi anak-anak, Mbak Nina bekerja sebagai babysitter di Jakarta dan Bekasi. Bahkan saking sulitnya, dia pernah punya rencana menjadi TKW ke luar negeri. Semua itu dia lakukan demi masa depan anak-anaknya. Tapi di tengah perjuangan itulah, Allah membuka jalan yang luar biasa melalui satu amalan yang sederhana, yaitu sholawat. Titik balik hidup Mbak Nina dimulai ketika dia tanpa sengaja menemukan channel Mukhlis Marshall sekitar bulan Mei atau Juni 2024. Saat itu hatinya sedang gundah. Ia mencari amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sekaligus memohon jodoh yang baik. Dari situlah dia mulai mengenal kekuatan sholawat. Awalnya, Mbak Nina sudah terbiasa membaca sholawat pendek setelah sholat. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 200 kali setelah sholat. Tetapi setelah mendalami, dia memilih mengamalkan sholawat Jibril yang berbunyi sederhana, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Yang membuat kita kagum teman-teman adalah ketekunannya. Bayangkan saja teman-teman, setiap hari Mbak Nina bisa membaca sholawat 20.000 sampai 25.000 kali tergantung kesibukan. Bahkan setelah sholat tahajud, dia membiasakan membaca sampai 10.000 kali dalam sekali duduk. Tidak berhenti di situ. Saat bekerja, bepergian, bahkan di jalan bersama bosnya, lisannya terus basah dengan sholawat. Dan yang luar biasa, dia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, seperti kehilangan ATM, dia justru ridho dan tetap bersholawat. Dari sinilah keajaiban-keajaiban itu mulai berdatangan satu persatu. Nah teman-teman semuanya, inilah bagian yang paling membuat kita kagum sekaligus merinding. Setelah Mbak Nina tekun bersolawat setiap hari, Allah menunjukkan keajaiban satu persatu. Tidak ada yang kebetulan, semua terjadi di waktu yang tepat, di saat ia benar-benar butuh pertolongan. Mari kita lihat keajaiban yang pertama. Waktu itu, Mbak Nina sudah terdaftar untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Tapi karena dia mulai ragu, dia ingin membatalkan keberangkatan itu. Masalahnya, ada denda pembatalan sebesar 35 juta rupiah
yang harus dia bayar. Jumlah yang tidak mungkin sanggup ia keluarkan. Hanya dengan berserah diri dan bersolawat, Allah memutar keadaannya. Dari angka 35 juta, tiba-tiba denda itu hanya diminta 500 ribu rupiah saja. Masya Allah, betapa ringannya hati beliau saat itu. Kemudian keajaiban yang berikutnya lebih sederhana, tetapi justru sangat menyentuh. Saat sedang berjalan di sebuah toko, Mbak Nina melihat baju anak kecil. Dalam hati dia hanya berkata, "Ya Allah, bagus sekali kalau anak saya bisa pakai baju itu." Ucapan itu tidak ia ucapkan pada siapapun, hanya terlintas di dalam hati. Ajaibnya, tidak lama kemudian, bosnya yang selama ini terkenal pelit malah datang menghampiri dan berkata, "Nina, ayo beli baju ini untuk anakmu." Bayangkan teman-teman, doa yang hanya dalam hati pun Allah kabulkan seketika itu juga. Kemudian ada kisah yang lainnya. Suatu ketika ATM Mbak Nina hilang. Bukannya kesusahan, Allah justru membalas dengan jalan yang lain. Bosnya memberi uang untuk ongkos pulang pergi dengan bis yang sangat bagus, supaya dia bisa mengurus ATM dan sekaligus bertemu dengan anak-anaknya. Padahal Mbak Nina sudah lama ingin pulang, tapi belum ada jalan. Allah jawab kerinduannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Bahkan doa kecil pun tidak luput dari jawaban Allah. Ada suatu saat, dia teringat pada orang yang berhutang 50 ribu kepadanya. Dia hanya berucap dalam hati sambil terus bersolawat. Tidak lama, orang itu benar-benar datang, membayar hutang, dan bahkan memberi lebih. Lagi-lagi, doa yang hanya dalam hati langsung Allah kabulkan. Dan yang membuat Mbak Nina semakin yakin, Allah selalu mudahkan dia menjaga sholat 5 waktu. Meski sering bepergian dengan bosnya, entah bagaimana, setiap kali masuk waktu sholat, bosnya tiba-tiba ingin berhenti di rest area, sehingga dia bisa sholat tepat waktu tanpa tertunda. Padahal sebelumnya, sulit sekali bagi Mbak Nina menjaga sholat di perjalanan. Nah teman-teman semuanya, kisah ini mengajarkan kita satu hal besar, yaitu sholawat bukan hanya ibadah yang ringan di lisan, tapi juga menjadi kunci pertolongan Allah. Dari perkara besar sampai perkara kecil, dari rezeki hingga kemudahan ibadah, semuanya Allah mudahkan melalui sholawat yang dibaca dengan hati yang ikhlas. Dari kisah Mbak Nina ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil jika kita dekat dengan Allah. Sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi, Allah selalu punya cara untuk menolong. Dan salah satu jalannya adalah melalui sholawat. Mungkin sebagian dari kita masih ragu, apakah benar hanya dengan sholawat semua bisa berubah? Tapi lihatlah apa yang terjadi pada Mbak Nina. Denda puluhan juta yang seharusnya menghancurkan harapannya, Allah merubahnya menjadi hanya ratusan ribu. Doa yang hanya terlintas dalam hati, Allah jawab dalam hitungan jam. Kebutuhan anak-anaknya, Allah cukupkan. Bahkan urusan kecil seperti utang atau sekedar ingin bertemu anak, Allah kabulkan dengan cara yang ajaib. Sholawat bukan hanya membuat hati kita tenang, tapi juga menjadi penghubung cinta kepada Rasulullah dan jalan turunnya rahmat Allah. Semakin sering kita bersolawat, semakin lapang hati kita menghadapi hidup, dan semakin banyak keajaiban yang Allah berikan. Nah teman-teman, kisah Mbak Nina hanyalah satu dari sekian banyak kisah ajaib yang lahir dari solawat. Bisa jadi giliran kita berikutnya yang akan merasakannya. Jadi, yuk teman-teman, mari kita sama-sama memperbanyak solawat dengan hati yang ikhlas sambil terus memperbaiki ibadah kita. Kalau teman-teman juga punya kisah yang luar biasa tentang sholawat, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Insya Allah, kisah kalian, kisah teman-teman bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi banyak orang. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, insya Allah dengan kisah-kisah yang tidak kalah menginspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.